Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku kononisatu ahwat, pejuang peradaban, pejuang solihat, pejuang rahmat Allah, pejuang ridha Allah, pejuang kedua orang tua. Segala puji hanya milik Allah yang kepadanya kita berlindung dari segala lisan-lisan yang kotor, dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, dari segala ucapan-ucapan yang sia-sia, dari segala bisikan-bisikan setan yang mengotori hati-hati kita. Segala puji hanya milik Allah yang memelihara langit dan bumi ini, yang memelihara hati-hati ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun para keluarganya, para sahabatnya, dan salam kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Anak-anakku, santri kutab, bagaimana kabar iman kalian hari ini? Apakah dalam keadaan taat kepada Allah? Apakah dalam keadaan beradab kepada Allah? Apakah dalam keadaan yang wajib-wajib telah
terlaksanakan? Apakah dalam keadaan yang sunnah-sunnah pun dilakukan? Semoga sunnah dan wajib itu menjadi adab-adab kita, seorang pejuang peradaban. Anak-anakku, sudah berapa banyak waktu yang kalian luangkan untuk Umi dan Abi? Apakah masih ada piring kalian yang masih dicucikan Umi dan Abi? Apakah masih ada baju-baju kalian yang dicucikan Umi? Apakah rumah kalian bersih dalam keadaan Umi yang menyapu? Semoga semua peran itu sudah kita ambil alih, sudah kita yang melakukannya, tidak lagi menjadikan seorang ibu sebagai pembantu. Afan. Ibu kita adalah tuan-tuan kita. Abi dan Umi adalah tuan-tuan kita. Selayaknya kitalah yang membantu mereka. Usia mereka semakin senja dan butuh bantuan fisik dari kita, butuh bantuan doa dari kita. Anak-anakku santri kutab, anak-anakku pejuang sholihat, alhamdulillah karena materi kita telah usai di tema yang pertama, yaitu tema tentang kebenaran hari kebangkitan, penetapan hari kebangkitan, yaitu surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 5. Silahkan itu kalian baca-baca lagi tulisannya. Maka dari itu pesan dari Ustazah, setiap menulis itu usahakan di kertas yang baru, di baliknya, di kertas baliknya, dan di sana di pojok atas diberi tanggal, dan di garis-garis yang paling atas usahakan ditulis basmalah, agar tulisan kita atau buku kita rapi dan suka untuk kita baca kembali. Begitu ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ustazah hanya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti harus kalian jawab di buku kalian. Ustazah hanya pengen melihat tulisan-tulisan yang rapi ya. Rapi, yang bagus, yang ada jaraknya, biar nanti tulisan kita nggak berbuah fitnah. Jadi kalau tulisan bagus tuh Masya Allah, bukan hanya orang lain yang suka membacanya, tapi kita pun suka membacanya, orang lain suka membacanya. Nggih. Alhamdulillah. Itu bagian dari adab kita kepada buku, ya, kepada harta. Silakan ditulis dari mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa tema besar tadabbur yang kita pelajari ini? Yang kedua, surat An-Naba memiliki nama yang lain. Apa saja itu? Yang ketiga, perkenalkan kepada Ustazah tentang surat An-Naba. Contoh, An-Naba diturunkan di mana? Dia ada berapa ayat, surat keberapa, begitu ya. Yang keempat, apa yang dibicarakan di surat An-Naba dan Al-Mursalat. Yang kelima, mengapa surat yang mulia ini disebut dengan surat An-Naba atau berita besar? Memang apa yang dibahas di situ? Yang keenam, bagaimana sikap musyrikin terhadap Rasulullah yang mengabarkan tentang surat An-Naba? Yang ketujuh, apa ancaman Allah terhadap orang musyrikin yang mengingkari hari kiamat?
Yang ke-8, apa yang bisa kamu syukuri dari nikmat surat An-Naba? 9, apa yang akan kamu persiapkan setelah belajar surat An-Naba? Atau apa persiapan kamu setelah mentadaburi surat An-Naba? 10, siapkah kamu menjadi anak yang punya bakti kepada kedua orang tua kita? Lalu apa persiapan-persiapanmu untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Nah, itu anak-anakku, santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, beberapa pertanyaan dari Ustazah. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang rapi. Nanti boleh melihat buku kalian, menjawabnya boleh melihat buku kalian, boleh sesuai dengan pemahaman kalian. Alhamdulillah, tidak banyak yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga memiliki manfaat dan semoga pertemuan kita yang belum bisa bertemu secara langsung di tempat yang kita rindukan, yaitu di kelas-kelas kutab, maka kita hanya berdoa kepada Allah, semoga keadaan-keadaan seperti ini cepat normal. Dan anak-anakku, tetap Ustazah berharap kalian memang tidak selalu setiap hari bertemu dengan Ustadz dan Ustazah semuanya, tapi pesan dari Ustazah, guru kalian hari ini adalah orang tua kalian. Orang tua kalian sebagai guru kalian, juga sebagai orang tua kalian, sebagai tempat untuk kalian mengadu ketika memiliki masalah. Dan insya Allah orang tua kita akan memberikan nasihat-nasihat terbaik. Maka dari itu, hormati orang tua kita sebagaimana kita memiliki pemahaman bahwa penghormatan kepada orang tua kita tidak tergantikan. Harus penghormatan yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada Ustazah, orang tua kita harus lebih kita hormati, lebih kita taati, lebih kita sayangi, lebih kita takuti karena Allah. Jadi Masya Allah, lebihkanlah orang tua kita dari yang lainnya setelah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hanya itu yang hanya bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika videonya terlalu singkat, dan semoga Allah memberi manfaat atas apa yang kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.